Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda dan keluarga sehat-sehat di rumah. Ya, itu yang paling penting. Tetap semangat dengan Bung Ropan. Sebentar lagi kita akan disuguhkan dengan perhelatan besar, pesta sepak bola dunia di Qatar, di mana pembukaan itu pada esok tanggal 20 di November 2022 yang memainkan tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Tapi untuk pertandingan ini saya akan bahas nantinya pada besok, karena kan itu baru main pada Minggu malam jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang paling menarik di sini bukan saja banyak yang mengatakan siapa yang akan menjadi juara, Argentina, Brasil, Jerman, Prancis sebagai juara bertahan, ada Inggris, Spanyol, ada Portugal. Ini sangat ramai, tapi juga mengenai siapa yang akan menjadi top scorer di Piala Dunia 2022 Qatar ini. Tetap ini masih menjadi pertanyaan besar, karena banyak pemain yang berpotensi untuk menjadi top skor. Nah, kalau dalam gambar di TV di belakang saya inilah pemain tim nasional Inggris, Three Lions, Harry Kane yang bermain untuk Tottenham Hotspur. Dia adalah orang terakhir yang mencatatkan nama dia sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2018 di Rusia. Setelah Kane ini mencetak 6 gol bersama dengan tim nasional Inggris yang ditangani oleh Gareth Southgate. Apakah Kane akan tetap menjadi top scorer di Piala Dunia di Qatar? Ya, masih saja bisa itu terjadi. Karena dia menjadi pemain nomor 9 yang paling garang di lini depan Inggris, ya. Tidak ada pemain lain yang bisa sehebat dia untuk saat ini bersama dengan tim nasional Inggris, dan potensi dia untuk tampil sebagai top skor itu terbuka sekali. Kalau di Rusia itu dalam fase grup dia mencetak gol itu 6. Ya, tapi setelah itu 3 pertandingan kesananya dia tidak mampu membuat gol, tapi namanya sudah cukup ketika dia begitu gacor di fase grup dan dia tampil sebagai pencetak gol terbanyak. Ada Kylian Mbappe tapi di bawah dia, ya. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann juga masih di bawah dia. Jadi peluang bagi Kane sangat besar, apalagi semua kan memanjakan dia nantinya. Bukayo Saka di kanan, ya. Itu bisa memanjakan dia, ada Phil Foden, ya, atau Jack Grealish. Ini bisa selalu mendorong bagi Harry Kane untuk bisa mencetak gol, bahkan termasuk di lini tengah, Mason Mount di sana, Declan Rice, Calvin Phillips, semua Jordan Henderson akan menyuplai bola kepada Harry Kane. Dan kalau melihat di grup dia, wah, sangat ringan dia bisa mencetak gol itu. Banyak yang dia akan membuat gol, mau ke Amerika atau mau ke Iran atau mau ke Wales, ya, sesama tim yang ada di Inggris Raya. Dia bukan tidak mungkin dia bisa mencetak gol. Kalau dia bikin 2-2-2-2 di grup sudah 6, peluangnya terbuka. Dia tinggal tambah 1 di babak fase knockout di 16 besar. Ini udah pasti bisa menjadi top skor, karena untuk menjadi top skor di Piala Dunia ini 6 itu sudah paling top, ya. 6 itu tinggi, ya. Pada 2014 sebelum Kane menjadi top skor di Rusia itu James, ya, Rodriguez dari pemain Kolombia mencetak juga 6 gol dan tampil sebagai top skor, padahal banyak bintang-bintang yang hadir di sana. Dan James Rodriguez yang memenangkan sepatu emas di sini. Kemudian pada 2010 itu ada beberapa orang, ada 4 orang, ya, mencetak bahkan cuma 5 gol yang mereka cetak. Ada Thomas Muller, ada Wesley Sneijder, ada Diego Forlan, ada David Villa. Ya, kalau Muller kita tahu pemain Jerman, David Villa itu pemain Spanyol, Wesley Sneijder itu pemain Belanda, Diego Forlan itu pemain Uruguay. 4-empatnya secara bersamaan di 2010 ketika Spanyol menjadi juara dunia saat itu mengalahkan Belanda di final di Afrika Selatan. Nah, kalau turun lagi ke bawah itu pada 2006 ketika Jerman menjadi tuan rumah dan Italia tampil sebagai juara dunia, itu Miroslav Klose membuat gol dan bahkan hanya 5 gol Klose. Pemain terakhir yang melampaui 6 gol itu di Piala Dunia, ya, top skorernya adalah Ronaldo. Bukan Cristiano Ronaldo Portugal, tapi Ronaldo dari Brazil. Ketika di 2002 membawa Brasil juara dunia mengalahkan Jerman di final dan dia mencetak 8 gol. Itulah pemain terakhir di Piala Dunia yang bisa mencetak lebih dari 6 gol. Tapi kesininya sudah enggak, saya sudah bilang tadi ada 5 gol, 5 gol, 6 gol, 6 gol terakhir. Nah, yang paling tinggi dalam hal mencetak gol di pesta sepak bola dunia ini, itu bahkan lebih dari 10, yang menjadi rekor tertinggi, ya, untuk seorang pemain, dibuat oleh pemain Prancis, Just Fontaine. Itu di
Piala Dunia 1958 Swedia. Ini pemain Prancis tidak bisa terpecahkan sampai sekarang. Gerd Müller pernah coba untuk mendekati, tapi Gerd Müller Jerman, ya sekarang sudah almarhum, itu di Piala Dunia 1970 ya di Meksiko dia hanya 10 gol tapi sebagai top skor. Itu yang tertinggi. Jadi setelah Jules Fontaine, kemudian Gerd Müller 10 gol. Nah, terakhir yang saya bilang tadi itu Ronaldo dari Brasil dengan 8 gol. Makanya saya bilang kalau di Qatar ini seorang pemain sudah bisa mendapatkan 6 gol, itu peluangnya sangat besar, apalagi kalau dia sudah bisa mencetak 7-8 gol. Itu sudah di tangan. Hampir pasti sudah bisa, nggak bisa digeser dan membawa timnya ke final. Misalnya Kane membawa Inggris ke final, kemudian dia masih di atas dengan 6 gol, ya bisa dia yang menjadi pencetak gol terbanyak. Siapa tantangan yang lain itu Kylian Mbappe yang ada di Prancis. Bukan tidak mungkin bisa menjadi pencetak gol terbanyak, 4 gol pada 4 tahun lalu. Juga sekarang ada Benzema. Jadi Kylian Mbappe dan Benzema termasuk dengan Antoine Griezmann ini berpeluang dari Prancis ya untuk bisa bersaing dengan Harry Kane. Pemain lain siapa? Ya, Lionel Messi dari Argentina. Messi yang sedang bertekad untuk gantung sepatu ya di usia sekarang 35 tahun, dia harus bisa membawa Argentina menjadi juara dunia, pasti akan juga dimanjakan oleh pemain-pemain lainnya, termasuk oleh Di Maria yang akan memberikan umpan-umpan terhadap dia, Rodrigo de Paul ya. Dan kita tahu di sana mereka masih punya Argentina ada Paulo Dybala, Lautaro Martinez. Ya lini tengah juga akan mensupport ya Leandro Paredes ya, Alexis McAllister pasti akan terus bisa memberikan umpan kepada Messi. Dan Messi berpeluang untuk bisa bersaing juga dengan Harry Kane. Neymar Brasil juga punya peluang, termasuk dengan Gabriel Jesus ya, yang bisa bersaing juga untuk menjadi top skor di Qatar. Nah, kita tinggal menunggu Jerman ini dengan tanpa striker mereka ya, tapi mereka masih punya Thomas Müller. Secara keseluruhan Müller itu di 3 Piala Dunia terakhir dia sudah mencetak 10 gol secara keseluruhan. Dan Müller hanya butuh 2 gol untuk menyamain perolehan gol dari Pele ya dengan 12 gol. Kalau dia bisa mencetak 6 gol Müller ini, dia menyamai perolehan dari rekan dia Miroslav Klose yang sejauh ini sudah membuat 16 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak di ajang Piala Dunia dalam 4 Piala Dunia yang dia ikutin itu 16 gol. Kemudian ada Ronaldo Brasil di 15 gol. Secara keseluruhan ini kalau bilang menggabungkan antara Piala Dunia yang diikutin oleh para pemainnya, Klose 16 gol. Baru Ronaldo berada di bawahnya. Sekarang Jerman punya harapan ke Thomas Müller yang sejauh ini baru membuat 10 gol ya di 3 Piala Dunia terakhir. Dan pemain lainnya adalah Cristiano Ronaldo bersama dengan Portugal. Pasti akan mendapat banyak bantuan dari pemain-pemain tengah lainnya. Ya, Bernardo Silva akan bisa membantu dia untuk memberikan umpan-umpan. Ya, Joao Cancelo juga pasti akan memberikan umpan dari 2 flank bersama dengan Diego Dalot terhadap Cristiano Ronaldo. Dan dia bisa menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia kalau Portugal ini melangkah lebih jauh. Paling tidak masuk ke perempat final. Ya, apalagi kalau ke semifinal, dan Ronaldo itu punya peluang besar berada di lini serang bagi Portugal. Kalau dengan Belgia, ya Belgia masih punya Kevin De Bruyne, nah Lukaku bisa ada di sana ya. Saya pikir peluang-peluang itu masih terbuka. Kalau Belanda, ya Belanda dengan Memphis Depay mungkin masih bisa untuk menjadi top skor kalau Belanda bisa melangkah juga sejak keluar dari fase grup. Belanda di grup A bersama dengan tuan rumah, dan kalau Belanda ini bisa lolos sampai ke 16 besar, perempat final bahkan semifinal atau ke final, ya Memphis Depay pasti akan ditempatkan terus di lini serang bagi pelatih Louis van Gaal yang menjadi arsitek di tim oranye Belanda ini. Ya, banyak memang. Kita menunggu juga Spanyol. Spanyol punya anak-anak muda di sana yang punya potensi untuk bisa mencetak gol banyak. Tapi mereka masih punya Alvaro Morata di lini serang, dan kalau Morata menjadi pilihan utama bagi Luis Enrique di lini serang Spanyol, ya terbuka juga posisi bagi peluang bagi Morata ya, di samping mereka punya Pedri, punya Gavi, pemain-pemain yang bagus ya, dan Ansu Fati. Dan kita akan lihat ya, siapa pemain yang bisa bersaing dengan Harry Kane di Piala Dunia nantinya untuk menjadi yang terbaik, menjadi top skor di Piala Dunia 2022 Qatar. Dan mulai besok saya itu akan memberikan hadiah berupa giveaway kepada teman-teman semua ya, menjelang pertandingan antara
Qatar dan Ekuador, itu jaket seperti yang saya pakai ini, Varsity, ya persembahan dari ACC Astra Credit Companies, ya. Dan ini jaket yang mahal, yang keren. Teman-teman lain juga sudah pernah dapat ini, ya. Ini harganya hampir 1 juta. Jadi kita akan berikan untuk mulai besok kepada teman-teman untuk pertandingan-pertandingan yang saya akan pilih. Dan ini menjadi menarik tentunya kalau setiap pertandingan bagus kita akan memberikan berbagai macam giveaway kepada teman-teman. Dan ini enak kalau pakai naik motor, wah mantap, atau di mobil atau dingin-dingin dengan tebal ya. Ini mantap, keren abis. Oke, sampai di sini. Bagaimana pembicaraan saya dengan siapa yang akan menjadi top skor di Piala Dunia 2022 di Qatar dengan nama-nama yang saya sudah sebutkan tadi. Tapi bisa saja ada nama-nama kejutan yang mungkin bisa menyelip dan masuk dan tanpa kita duga, ya, di luar nama-nama yang saya sebut, ya, kemudian menjadi top skor. Kita nantikan bersama. Dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih untuk sponsor saya, ya, ada ACC, kemudian Dabinter, jagonya pompa air, kemudian juga dari Croissant, Kopi Tubruk Gajah, dan Resto Delis. Terima kasih untuk semua, dan bagi teman-teman yang sudah men-subscribe channel YouTube Bung Ropan, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Tanpa Anda semua, channel saya tidak akan berkembang. Ya, sekali lagi, thank you.